Tumor, kanker. Siapa sih kaum wanita yang tidak takut masalah penyakit kanker payudara? Itu penyakit yang benar-benar mematikan kan. Kemarin ada tetangga aku yang meninggal gara-gara itu penyakit kanker. Nah, di situ kan aku jadi semakin deg-degan kan. Jadi cemas, galau kan. Galaunya aku di sini bukan alhamdulillah sih masalah kandungan bayi semuanya sehat, dari mulai jantungnya, perkembangan juga bagus. Cuma yang aku masalahin ya itu pas aku dikasih tahu sama dokternya bakalan terjadi penyakit kayak gitu, kanker kayak gitu kalau kita nggak nyusui, aku mulai jadi kayak galau gitu. Nah, akhirnya dokter kasih waktu ke aku, katanya sebelum lahiran pokoknya harus sudah keluar putingnya. Kita harus usaha, dengan usaha. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ayu Andri. Sebelum kalian tonton videonya lebih lanjut, kalian boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian alat penyedot puting. Nih, alatnya kayak gini nih guys. Kalian bisa beli di apotik terdekat. Ini harganya 100-an lah, nggak tahu 100 berapa, di atas 100. Nah, kayak gini nih cara pemakaiannya, ya tinggal kita inin ke puting kita. Kenapa sih aku kasih tahu alat penyedot puting ini? Karena aku mau cerita sedikit ke kalian. Kemarin pas aku kontrol usia kandungan aku 7 bulan, aku ditanya sama dokter aku ada keluhan apa. Aku jawabnya tidak. Gimana dok, aku tidak mempunyai puting gitu, tidak punya puting sama sekali. Nah, aku mah nganggapnya biasa aja kan. Sebelum aku tanya ke dokter, tadinya aku malah nggak mau nanyain gitu ya. Aku anggap sepele, kalau misalnya nggak keluar puting, kalau nggak nyusui ya tinggal kita beliin kan. Kita nggak kasih asi, kita tinggal kita beliin, beres kan. Ternyata pas aku tanyain ke dokter itu, dokternya, jawaban dokter itu malah bakalan jadi penyakit kanker kalau kita tidak menyusui. Karena kalau misalnya orang tidak menyusui itu kan, orang habis lahiran kan kayak keluar ASI gitu. Nah, asinya itu kalau nggak dikeluarin itu kayak bakalan kayak jadi urat-urat yang gerjel-gerjel di payudara, itu bakalan menjadi tumor, kanker. Siapa sih kaum wanita yang tidak takut masalah penyakit kanker payudara? Itu penyakit yang benar-benar mematikan kan. Kemarin ada tetangga aku yang meninggal gara-gara itu penyakit kanker. Nah, di situ kan aku jadi semakin deg-degan kan. Jadi cemas, galau kan. Galaunya aku di sini bukan alhamdulillah sih masalah kandungan bayi semuanya sehat, dari mulai jantungnya, perkembangan juga bagus. Cuma yang aku masalahin ya itu pas aku dikasih tahu sama dokternya bakalan terjadi penyakit kayak gitu, kanker kayak gitu kalau kita nggak nyusui, aku mulai jadi kayak galau gitu. Nah, akhirnya dokter kasih waktu ke aku, katanya sebelum lahiran pokoknya harus sudah keluar putingnya. Kita harus usaha, dengan usaha ya ditarik-tarik. Nah, aku di video kali ini kenapa aku ngasih tahu kalian kayak gini, biar kalian itu bisa memeriksa puting kalian masing-masing, biar tidak terjadi kayak buat kalian nih, khususnya yang belum menikah atau yang belum punya anak. Kalian bisa meraba-raba puting kalian masing-masing, ini punya atau enggaknya. Kalau enggak, kalian bisa waspada dari jauh-jauh hari. Enggak kayak aku, kayak dikasih waktu 2 bulan kayak gini. 2 bulan hitungannya ini sudah mau jalan sebulan. Jadinya hitungannya dikasih waktu cuma 1,5 bulan doang. Gimana harus keluar kan, jadi kayak ngerasa ini kepikiran loh. Masalahnya ke sehari-hari aku jadi kepikiran terus. Kepikirannya tuh
ya penyakitnya yang kita alami nanti gak apa namanya, gak sepele gitu. Penyakit kanker itu gak sepele ya. Makanya aku kayak galau gitu setiap harinya mikirin. Nah terus juga ditambah juga kata dokternya, aku kan air ASI aku tuh udah banyak banget, belum lahiran itu air ASI aku udah banyak banget. Kalau nggak dikeluarin itu bakalan bahaya kan. Itu tambah lagi, udah aku semakin semakin ngedown. Dan tapi kita juga harus banyak usaha kan kata dokternya. Pokoknya kita juga jangan banyak lepas doa, terus juga usahanya juga. Nah makanya aku cari-cari tahu informasi gimana caranya nginiin puting kan, nyedot puting. Pas banget tetangga aku punya masalah juga kayak sama kayak aku, dan aku dikasih tahu ya udah alatnya kayak gini. Aku beli akhirnya di apotik kan. Nah abis itu alhamdulillah sih sekarang udah agak adaan gitu, walaupun belum sepenuhnya. Cuma setidaknya insya Allah sih, mudah-mudahan aja sebelum lahiran udah keluar, benar-benar keluar ininya, putingnya. Nah so di video kali ini aku bukannya jorok atau apalah gitu. Ini aku bukan nakutin juga sih. Jadi lebih tepatnya aku di sini buat ngasih tahu ke kalian biar kalian tuh bisa mencegahnya sebelum terjadi hal-hal yang nantinya bakal ditakutin kan. Kayak aku nggak tahu, aku nganggapnya biasa aja kan. Ternyata kata dokter separah ini penyakitnya kalau misalnya tidak diatasi. Makanya aku juga buat video ini bukan ada maksud apa-apa ya guys. Aku kayak buat ngasih tahu aja ke kalian. Dan juga memang sih ASI ibu itu lebih baik itu dibandingkan susu formula kayak gitu, susu beli gitu. Kayak ASI ibu itu emang katanya sih, kata dokter aku, lebih baik anak itu disusui dengan ibunya gitu. Dan juga kita juga nggak repot juga, nggak kalau tengah malam misalnya bayi kita rewel pengen nyusu, kita nggak usah, kalau nyusu kan belum dibikinnya. Nah kan kalau misalnya kita ngasih sendiri kan juga tinggal kita kasih aja gitu, nggak ribet sambil ngatur-ngatur juga. Kita nggak terlalu ini kan. Kalau misalnya anak kita nyusu, kita kan nyeduhi dulu, ribet kan, ngantuk-ngantuk. Nah terus juga yang kedua ya nggak ini juga sih, nggak ngeluarin duit kan. Ya udah pokoknya aku mau kasih tahu segini aja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, dan juga kalian bisa mencegahnya. Makasih. Assalamualaikum.